Seperti kita tahu, baru-baru ini banyak banget yang ngaku-ngaku pengen jadi Jeep. Dari modif-modifan mobil kecil, dari merek dari antah berantah pengen jadi Jeep juga. Tapi yang pasti, original Jeep itu grillnya harus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, ini adalah Jeep Wrangler 2025. Detailnya seperti apa, barunya seperti apa, cek terus di video ini. Kita masuk dari soal desainnya. Tentu saja sebuah Jeep ikonik ya, ikonik banget. Ini adalah versi 2025, sasisnya sudah kode JL alias sasis terbaru. Dan desainnya sekarang kalau gua pribadi ya, jadi lebih manusiawi, jadi lebih human, jadi nggak seraget sebelumnya. Ada beberapa detail yang menunjukkan bahwa dia sekarang pengen jadi mobil, nggak pengen jadi Jeep. Tapi untungnya, bagian keseluruhan desainnya masih menunjukkan karakter utamanya dari sebuah Jeep. Kalian lihat, seperti tadi gue bilang di awal-awal ya, 7 slot grillnya masih konsisten, lampunya masih bulat, masih ada over fender di sini. Sekarang over fendernya juga jadi tampil lebih manis. Kalau dulu lampunya lebih mengotak, sekarang lampu sennya ini jadi kayak terintegrasi sama si over fendernya. Terus depannya juga bumper depannya juga masih tetap maco ya, biarpun ini masih plastik tapi di sini di reinforce dengan besi. Hooknya juga di sini masih dikasih tone merah. Yes, ini adalah versi Rubiconnya. Jadi banyak aksen-aksen yang bikin dia tampil lebih menarik. Oh ya, tambahan dikit, di bagian depannya tengah-tengah Seven Grille-nya ini juga dia ada kamera ya, kameranya ngadep ke depan, dan sini udah ada washernya, jadi dia bisa ngebersihin kameranya. Maklum, mobil-mobil seperti ini dibawa untuk lumpuran, jadi kalau ini kecipratan lumpur, kalian bisa nyalain washernya dan kamera depannya itu masih bisa ngelihat dengan jelas. Bisa dibersihin lah istilahnya. Ya, untuk si Rubicon ini juga dia kasih stiker Rubicon. Sekarang versi JL ini dia apa namanya ya, hoodnya atau tutup bagasinya, cupnya ini dia kayak lebih nonjol ya. Terus di sini juga ada kayak air fan-nya, masih ada kayak hooknya segala macam buat dia nanti nahan kacanya, dan seperti halnya sebuah Jeep, dia banyak baut-baut yang terekspos, dan bautnya itu bukan cuma aksen baut-bautan gitu loh. Bautnya ini beneran fungsional karena untuk sebuah Jeep ini mereka bisa mencopot panel-panel bodinya, bikin dia jadi benar-benar trondol. Gunanya buat apa? Tentu saja buat off-road. Oke, sekarang kita lihat engine-nya, dan bukaannya tuh masih khas Jeep kan ya. Dan di sini agak tricky dikit karena ini tinggal ditoel gini doang. Nah, ini bisa ditarik seperti ini. Coba gue mencari ininya. Tongkat saktinya. Ini apa-apanya semuanya emang keras ya. Ya, susah banget dibukanya. Oke. Dah. Nah, oke. Ini engine-nya. Jadi, lain ketika kalian pikirin Jeep lama itu dia pakai mesin 3000 V6, segede-gede gaban. Ini pakai mesin 2000 cc, 4 silinder, turbo, powernya 285 PS, torsinya 400 Nm. Tentu saja dia pakai 4-wheel drive penggeraknya. Engine-nya jujur aja agak terlihat lebih kecil dibandingin pendahulunya karena dia cuma 2000 cc, dan karena dia turbo dia ada intake dari sebelah sininya. Dan otomatis juga si hoodnya ini agak ngegembung dan ada saluran udara dari kanan sama kirinya untuk membantu udara masuk ke dalam intake-nya. Seperti itu kira-kira. Pindah ke bannya sendiri, kayaknya cuman mobil-mobil kayak gini doang yang cocok pakai ban all terrain kayak gini ya. Dia pakai BF Goodrich 275 17 inci, profilnya 75, yes, tebel banget. Peleknya juga gue demen ya, kalau di saat mobil-mobil sekarang tuh pengen kayak akar-akaran gitu, pengen kompleks gitu. Dia simple tapi masih kelihatan cukup modern. Ya, overall desainnya tuh masih pas banget atau masih cocok banget dengan karakternya sebuah Jeep. Nah, kalau kita lihat lagi profilnya sampingnya nih ya, karakter kotak-kotak atau boxy SUV-nya tuh kuat banget. Jadi memang mereka salah satu pencetus awal atau pembuat tren boxy SUV pertama di dunia, Jeep itu tuh. Di sini masih pilar A-nya juga masih mengotak, nggak aneh-aneh. Ini juga masih kasih engsel-engsel yang bisa dicopot, ini bisa dilipat ke depan. Pintu juga engselnya juga terekspos gede begini, ini bisa dicopot juga, pintunya bisa dicopot juga. Spion masih kotak banget, ada lampunya dikit. Di sini dia ada kayak semacam base plate-nya sampingnya untuk pelindung dari sasis sampingnya, atau di beberapa varian tertentu kalian bisa dapetin footstep di sebelah sini, baik bisa kelipet atau yang fix. Lihat lagi ke bagian sampingnya, pintunya sih yang gue bilang ini nih. Kalau kalian inget tadi awal-awal gue bilang ini lebih manusiawi, lebih human, kurang rugged. Kenapa? Karena tombol dulu yang kalau kalian inget ya versi lama
itu dia tombolnya kayak ada knop bulatnya gitu dan keras banget, kayak mechanical banget. Ini sekarang digantikan kayak tombol satu gini, ini touch gitu loh, kayak dipencet doang kayak elektrik gitu, baru bisa dibuka pintunya. Jadi lebih mobil daripada sebuah Jeep. Dan kalau kalian lihat lagi ya, proporsinya mobilnya sebenarnya tinggi ya, tapi di luar itu juga, di bawahnya juga ngolong banget. Jadi ground clearance mobil ini mencapai 255 mm atau 25,5 cm. Dia bisa ngolong sampai 25 cm. Water wading atau kemampuan dia menembus airnya mencapai 765 mm atau 76,5 cm. Jadi kurang lebih air hampir segini itu dia harusnya aman-aman aja gitu. Sadis ya, tapi balik lagi, peruntukannya memang sebuah Jeep seperti ini. Dan versi Rubicon ini juga dia sudah dilengkapi dengan atap yang bisa dicopot. Jadi bagian sini, ini kalau kalian lihat ya, sampai sini, ini semua bisa dilepas. Jadi bikin dia jadi open roof gitu loh, jadi kayak open top gitu. Bikin kalau mau adventure-an jadi lebih kerasa seru. Versi yang kita bahas ini adalah versi 4-door-nya. Jadi dia ada 2 baris buat 5 penumpang, ada juga versi 3-door-nya atau versi 2-door-nya tapi belum keluar ya saat ini ya. Dan lucunya lagi, ini semua atapnya ini sebenarnya kayak komposit. Jadi bukan metal, ini kayak plastik tapi dibikin tekstur gitu loh, agak kasar. Bener-bener kerasa off-roadnya. Kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga sebenarnya masih punya karakter sebuah Jeep. Lampunya masih ngotak-ngotak, handle-nya juga dia vertikal. Ban serepnya, kondenya masih gede dan nggak ditutup-tutupin. Ditambah masih ada kamera parkir dan sini ada lockingnya. Jadi biar ban serepnya nggak dicolong, di sini ada lockingnya nih kayak kunci bintang gitu kan, buat ngebukanya baru kalian bisa copotin ban serepnya untuk dipakai. Uniknya lagi, lihat dong ini nih, dia masih ada washer di bagian sininya dan washernya ditaruh agak miring karena wipernya dari bawah sini ke arah sini. Dan kalau kalian buka ya, ini keunikan sebuah Jeep. Kalian bisa buka di bawahnya aja untuk masukin barang-barang, lalu kalian bisa buka lagi bagian atasnya untuk memasukkan barang-barang sehingga aksesnya juga jadi jauh lebih fleksibel. Dan ini bagian bagasinya dari si Wrangler 2025. Lihat, space-nya cukup banget ya. Di sini dia kasih kayak sekat-sekat gini. Ini bisa kalian buat separator. Di sini masih ada tutupannya. Di sini juga dikasih hook-hook dia. Kalau kalian sampai harus naruh barang-barang dan harus ngikat kayak strapping atau pakai net. Dan ini bisa dibuka. Masih ada kompartemen di sini dan uniknya di bagian sini kalian bisa nemukan lubang-lubang yang awalnya gue bingung, tapi ternyata dikasih tahu sama Sano tuh barusan. Ini ternyata buat naruh baut. Jadi kalau kalian copotin misalnya pintunya kalian copotin, baut pintunya kalian taruh di sini biar nggak hilang. Atapnya kalau kalian copotin juga bautnya taruh di sini. Windshieldnya juga kalau kalian copotin bautnya kalian taruh di sini. Praktikal banget ya. Intinya kalian bisa copotin, kalian bisa taruh part-partnya di dalam sini, bautnya nggak bakal bececeran. Emang napasnya off-roadnya kuat banget mobil ini. Di sini kalian juga bisa lihat detail-detail JL, sasisnya di sini 12 volt dan ada subwoofer Alpine. Wah, segede-gede gaban di bagian belakangnya. Khusus buat si varian Rubicon. Tambahannya lagi kalau kalian lihat, tuh, atapnya bisa dibuka. Jadi ini roll cage-nya udah terbentuk di sini kalau sampai kalian main ini sebagai open top. Dan uniknya lagi ya, lihat. Armrestnya nggak ada tutupnya, cuman begini doang. Dan ini semua bisa dilipat rata lantai. Oke, sekarang kita bahas detail-detailnya. Ininya masih keker ya. Tuas buat buka pintunya atau tutup pintunya, dia dikasih aluminium gloss gini. Ergonomi sih jujur aja bukan kekuatan dia, karena mobilnya biarpun kelihatan gede, dia kelihatan sempit karena buat tuas buat spion, pengaturan spion aja agak sempit dan agak menjorok sebelah sini. Kalian masih bisa dapetin juga sini tombol buat mengunci buka pintunya di sebelah sini, di sebelah sananya juga ada. Setirnya posisi duduk agak tinggi, setirnya lengkap, adaptive cruise control masih ada, tombol-tombol buat MID-nya juga masih ada. Tuas wiper dan sennya sebelah sini ya di mobil Amrik ya. Terus uniknya lagi di sininya nih, ini yang gue mau kasih ini. Jadi mobil-mobil biasa itu biasanya kalau cuma ditek gitu doang, udah kan? Ini bisa diputer-puter. Yoi. Ini 180 derajat. Jadi dia kayak ada false middle-nya nih dikit di tengah-tengah. Tuh buat nutupnya. Pisahnya bisa kalian puter. Gak ada kerjaan gue nih. Tambahan lagi. Lihat ke bagian sininya juga dia udah ada hand grip buat penumpang, buat si shotgun ride kalau kalian pengen numpang lagi off-road. Sebelah sini pengaturan-pengaturan untuk kenyamanannya, AC-nya, steering heater-nya,
terus namanya hill descent controlnya, screennya bisa dimatiin juga, buat tune audio, volume segala macam kalian bisa ini. Dan semua tombol-tombolnya ini ada kayak tactile-nya dikit dari lapis karet. Jadi kalau lagi basah gitu ya, kalian masih bisa tahu bisa ngoperasin ini dengan mudah tanpa licin. Ke bawahnya lagi, dia sudah ada power window. Power window-nya di tengah-tengah seperti biasa. Tengah-tengah sini masih ada ini dong buat nyalain rokok dong. Oldies banget. Di sini dia ditutup nih buat AUX sama USB A sama USB C-nya. Di sini masih ada kontrol buat differential lock-nya. Ada off-road plus-nya, sway bar-nya bisa buat dikunci dan AUX 1 2 3 4-nya. Transmisi di sini PRND. Oke, dan di sini tuas transmisi untuk memindahkan dia ke mode off-road-nya. For high-nya, low-nya, netralnya atau for low-nya. Oke. Rem parkir masih manual dan terlihat banget bahwa kalau di versi Amrik karena dia setirnya kiri, dipindahkan ke setir kanan, dia masih diposisikan jauh di sebelah kiri. Harusnya ini di posisinya sebelah sini. Tapi ya sudahlah ya. Balik ke sini, ada cup holder. Di sini kalian masih bisa dapetin center console yang lumayan dalam. Masih ada USB-nya juga dan di sini masih ada kunci buat yang tadi gue ngomong buat roda bagian belakangnya kayak mirip kayak BMW ya. Jadinya unik dan ini 2 step ya. Jadi bisa kalian ada dalam yang di sininya, ada dalam sininya, dan kalian bisa gini. Nah, sayang ini belum bisa maju, tapi ya positioningnya masih oke. Nah, AUX 1, 2, 3, 4-nya ini, jadi dia opsional buat kalian kalau mau nambahin winch, strobo, atau klakson, atau apa gitu. Jadi kalian bisa on-off-in lewat tombol-tombol ini. Hebat ya, dikasih pilihan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang paling berubah signifikan di versi 2025 ini adalah head unitnya. Dia sudah mengadopsi layar yang lebih besar 12,3 inci. Dia juga sudah touchscreen dan enak ya. Tuh. Connectivity juga dia Apple CarPlay-nya juga sudah tersambung. Home-nya kalian bisa lihat dari sininya. Audionya, medianya, comfort-nya kalian bisa setting dari sini. AC-nya bisa kalian nyalakan dari sini. Climate off-nya, heat seat-nya juga bisa kalian nyalain. Navigasi kalian bisa langsung lihat juga. CarPlay sudah ini dan vehicle-nya juga kalian bisa lihat. Ada phone Bluetooth, voice, navigation, kamera, ya, mirror, lights, door lock, seat and comfort, terus key of option, audio notification dan segala macamnya bisa kalian lihat dari sebelah sini. Apps juga udah ada, bisa ada apps yang bisa kalian ituin, USB kalian bisa lihat-lihat juga. Dan kalau balik lagi ke home, gue coba otak-atik lagi dikit ya. Oh, masing-masing ini bisa diatur ya, antara heat di sebelah sini atau heater buat di steering wheel-nya juga kalian bisa atur. Tuh, masing-masing bisa. Vehicle-nya gue mau coba cari ini dashboard, ini control, ini ada setting. Oh, ada mirror dimmer di atas sini. Forward facing kamera kalian bisa lihat ya. Tuh, seperti ini. Rear facing kameranya bisa kalian lihat juga dari seperti ini. Sayangnya memang nggak ada 360 ya. Terus di settingnya sendiri software update, udah OTA update-nya juga, system information bisa di reset juga. Off-road pages kita lihat. Oh, di sini kalian bisa setting steering angle, transfer case, sway bar, axle locker-nya, rear-nya sama depannya. Dan bisa kalian tampilkan coolant temperature, oil temperature, pressure oilnya, transmisinya, voltage-nya seperti apa. Pitch roll-nya ketika kalian lagi off-roadan juga bisa kelihatan. Forward facing kameranya juga bisa kelihatan dari sini. Tambahan lagi, di sini juga bisa kalian lihat displaynya seperti apa. Bisa kalian atur ya. Profilnya kalian bisa setting. Dan ada ADAS-nya. Automatic Emergency Braking, rear seat alert-nya juga udah ada. Park sense-nya, blind spot-nya, hill start assist, tire fill assist. Dan ADAS-nya ada di sini. Jadi dia ada kamera di sebelah sini. Kalau kalian lihat dari luar, ada kelihatan kameranya. Ini MID tengahnya. Kalian bisa tampilkan speedometer, vehicle info termasuk tire pressure, coolant temperature, transmission tuh kalian bisa lihat masing-masing. Atau off-roadnya, drivetrainnya seperti apa, pitch rollnya seperti apa, driver assist-nya adaptifnya nyala apa enggaknya. Terus fuel ekonominya juga kalian bisa lihat seperti apa. Nggak usah ditanya ya fuel ekonominya seperti apa. Oh ya, ini masih dalam MPG, mile per gallon, kayak kita harus ubah nih. Setup ininya juga masih dalam miles. Ini status kendaraan, start stop, not ready, driver seat belt-nya, unbuckle-nya seperti apa, audio juga bisa kalian lihat, Apple CarPlay-nya bisa kalian lihat, message, screen setup untuk masuk screen setup-nya, vehicle setting-nya buat masuk. Dan lucunya, kalau kalian diamkan kayak begini ya, speedometer,
Dia ada kompasnya ngarah kemananya. Ini kita lagi mengarah ke northwest. Emang lagi-lagi off-road sejati ini mobil. Dan karena ini sebuah Jeep, pintunya bisa dicopotin. Dia kasih kayak wiring harnessnya ditutupin kayak bahan kanvas kayak gini. Gila, ini sih asli keren banget loh. Jadi kalian bisa copotin ini semua. Dan ini masih kelihatan rapi, jadi kabelnya nggak ngewer-ngewer begitu loh. Oke, sekarang kita lihat bagian atasnya. Kita lihat bagian atapnya sendiri. Karena dia terdiri dari semacam komposit ya di bagian atapnya ini. Kalian sebenarnya bisa buka nih. Tuh, atap-atap ininya bisa kalian buka seperti ini. Jadi ini masing-masing ada tuas-tuasnya dan ini bisa kalian buka tuh. Seperti ini. Dan otomatis kalau kalian mau tutup lagi tinggal dikencengin, masing-masing dikunci lagi dengan harusnya. Jadi dia tetap ini. Seperti ini. Oke, gue di baris keduanya si Wrangler Rubicon 2025 ini, dan baris keduanya sebenarnya lumayan lega ya. Cuma memang posisi duduknya, joknya ini gak gede, kurang lebar, agak sempit tuh. Sini gue agak ngatung. Terus headroom ya cukup lah ya, segini. Di sini dia ada speaker lagi di sebelah sininya. Dia disambungkan ke roll bar-nya sendiri. Khas sebuah Wrangler atau sebuah Jeep, dia penuh dengan detail-detail yang bikin dia kelihatan rugged. Di sini ada gantungannya. Di sini semua hard plastik yang gampang dibersihkan. Di sini kayak ada tombol, ada tempat-tempat. Di sini masih ada 12 volt lagi, sorry. Di sini ada 230 volt buat kalian konektor buat laptop atau misalnya pompa ban segala macam bisa di sini. USB juga masih ada. Wah, USB-nya banyak banget. USB A, USB C, USB-C-nya ada 2, USB A-nya ada 2 juga. Jadi total ada 4 di bagian belakang sini. Terus di sini juga masih kalian dapetin power window-nya, power window di tengah, kisi-kisi AC yang mirip kayak depannya, kanan kiri seperti ini. Di sini masih kalian dapetin armrest yang berfungsi sebagai, ini sih Spartan banget ya. Jadi ini tuh cup holder tapi nggak ada tutupan, nggak ada apa-apa segala macamnya, dan kalau dilipat ini jadi headrest. Dan lucunya lagi, headrestnya bisa kalian lipat separuh doang. Jadi kursinya nggak mau kalian lipat, headrestnya aja kalian lipat. Ini coba buat apa? Coba, mari kita coba. Ini buat apa? Coba. Buat garuk-garuk kayaknya. Mungkin ya, ini kayaknya buat duduk. Serius buat duduk. Jadi waktu atapnya dibuka, lu bisa duduk sini, lu nongol. Karena ini pas banget duduk kaki. Daripada duduknya begini. Kalau kaki buat apa coba? Yo, ini buat duduk, karena ini cukup keras untuk didudukin. Coba yang punya Jeep beneran, coba komen ya. Gue nggak punya Jeep soalnya. Nah, kira-kira itu aja sih Jeep Wrangler 2025 terbaru ini. Si Rubicon ini memang punya looks yang berbeda dibandingin versi-versi lainnya. Dia tampil lebih punya detail-detailnya, dia tampil lebih wow, catnya juga cakep. Karakter Rubiconnya juga masih kuat, karakter Jeepnya juga masih kuat. Baik lagi dia juga mumpuni banget buat off-road karena dia dilengkapi dengan suspensi yang berbeda dengan varian-varian lainnya. Dia jauh lebih capable untuk menaklukkan off-road. Nah, Jeep Wrangler 2025 ini kali ini dibawa oleh Stellantis Group ke Indonesia alias ATPF baru. Harganya waktu kita bikin video ini belum di-unveil, tapi nanti kita akan tulis di sini harganya berapa. Menurut kalian kompetitif nggak untuk si Wrangler Rubicon 2025 ini? Tulis di komen ya. Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, kasih komen, kasih saran, tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi sign off. Bye-bye.